Aman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Suara saya kedengeran ya? Aman. Alhamdulillah suaranya aman. Oke, Afwan Ustadz, kita masih prepare nih. Oke, nggak apa-apa. Monggo. Udah masuk. Udah, suaranya aman? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Anasar Squad. Selamat datang kembali ke kajian From Single to Akad Series Respectable 4. Untuk kali ini kita masih kajian online karena dengan keadaan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masih mengadakan secara online. Dan alhamdulillah Ustadz Fuad sudah datang dan sudah hadir di antara kita semua. Gimana Ustadz kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Saya aktifin video. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Baik. Masya Allah Ustadz. Iya. Afwan ya Ustadz, kita agak lama prepare-nya. Iya, nggak apa. Masya Allah. Jadi teman-teman reminder lagi untuk untuk voice-nya jangan di-unmute ya. Jadi untuk memperlancar kajiannya tidak ada suara-suara lain selain dari nanti Ustadz Fuad yang memberikan materi. Oke, kalau gitu kita mulai aja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau untuk nanti pertanyaan teman-teman bisa raise hand ya, atau mungkin bisa tulis komentar di chat langsung, atau mungkin bisa langsung chat ke admin. Nanti kalau untuk ke WhatsApp hanya untuk teknis teman-teman. Misalkan kayak suaranya kurang jelas atau gimana, bisa langsung ke WhatsApp. Kalau di sini untuk hanya komen saja, bisa raise hand atau nanti tulis di komentar aja. Oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita mulai. Ustadz, sesuai dengan temanya nih ya kan ya, sadar diri. Ya. Apa sih yang harus kita sadar dengan diri kita dengan keadaan seperti ini ya, yang masih jomblo atau apa namanya? Jadi ini pesertanya jomblo semua ya? Sepertinya iya Ustadz, masih banyak yang jomblo. Sama seperti hal dengan produser juga masih yang jomblo Ustadz. Afwan. Mohon maaf Ustadz, di sini udah nggak boleh jomblo bahasanya, single. Apa? Jadi Ada istilah sendiri apa? iya, nggak boleh jomblo sekarang bahasanya. Harus dengan single katanya. Oh, single. Karena single itu pilihan, jomblo itu nasib gitu ya? Iya, seperti itulah Ustaz. Oh, gitu. Jadi, ya. Kalau itu bisa membuat hati kalian lebih tenang ya, oke lah. Siap. Jadi, iya Ustadz, balik ke tema ya, sadar diri. Apa sih yang harus kita sadar diri? Kenapa maksudnya masih jomblo atau mungkin masih single atau apalah itu sebutannya? Apa sih yang harus kita sadarin dari diri kita? Kenapa sih lu jomblo terus? Kenapa lu single terus? Kenapa sih lu nggak mau coba untuk out of the box? Kenapa lu nggak coba untuk move on dari kejombloan lu atau kesinggalan lu gitu kan ya? Apa Ustadz di sini rame jadi saya agak terganggu. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Ustadz, mungkin bisa memberikan penjelasan, silakan. Oke, mulai nih ya.
Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Ini saya kalau ngisi Zoom itu agak unik ya, karena kalau biasanya ngisi selain selain yang off air, ngisinya Zoom itu biasanya sekaligus live di YouTube. Jadi saya bisa ngeliat tuh kayak orang-orang ngomongin apa sih gitu responnya. Jadi emang saya ini kali kedua. Jadi ini kedua kalinya saya ngisi di Zoom. Oh, Masya Ya, Allah. jadi karena biasanya emang saya nggak mau. Tapi kalau Oh, Anasar kan beda ya. Masya Karena ya Allah. tadi nggak tahu respon orang seperti apa, tapi Bismillah lah, Insya Allah semoga walaupun melalui media yang kita mencoba ya melalui segala keterbatasan yang ada, semoga tetap sampai semua pesan-pesannya, semoga tetap nyampe niatan dan maksud saya gitu, Insya Allah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala khatamal anbiya wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, saya kemarin sempat dikirimin rundown. Iya, kurang lebih rangkaian kajian-kajian sonar gitu ya, beberapa Ya. hari sebelum saya dan mungkin setelah saya. Memang kayaknya emang ngomongin banyak hal tentang jodoh, nikah gitu ya. Jadi emang ngomongin tentang ilmu ilmu pasang-pasangan gitu. Iya. Nah, makanya saya kemarin sempat bingung, ini saya apa urusannya sama urusan beginian gitu. Ternyata dikasih judul sadar diri bahwa ngomongin kaitan antara banyaknya orang sekarang, khususnya muslimah ya. Hmm. Kayaknya saya bisa duga banyak sekali mungkin hari ini cewek daripada yang cowok kan. Itu yang mengemari K-pop dan K-drama sehingga punya pandangan bahwa standar cowok saya itu kayak gini loh, atau cewek saya Hmm. nanti atau istri saya nanti seperti ini, seperti yang Iya. di drama-drama mungkin atau mungkin yang Iya. ya kayak gitulah ya. Nggak salah sih. Itu Iya. kan selera ya. Namanya selera boleh Betul. beda-beda kan. Betul, Ustaz. Oke. Oke, jadi sebelum lebih jauh kita bahas kemana-mana, saya mau ngasih beberapa konsep garis besarnya dulu, sehingga nanti kita ngerti kita lagi ngomongin ke arah yang mana. Eh, saya nggak akan jelaskan secara benar-benar mendetail, karena itu akan membuat bingung. Nantinya teman-teman bisa baca lebih jauh di kitab-kitab agama kalau ngaji ya. Hmm. Tapi secara sederhana, manusia kita, saya, teman-teman semuanya ya, itu terlahir dengan settingan default. Jadi kalau teman-teman beli handphonenya Android, itu kan ada settingan bawaannya gitu. Settingan default ini Betul. misalkan ya, semua Android ya pasti punya stok apa iOS-nya atau apanya ya. Intinya dia stok OS-nya maksudnya. Dia bisa nelpon, bisa nyimpan gambar dan lain-lain. Nanti kalau mau dikustomisasi itu boleh gitu ya. Tapi dia punya bawaannya. Manusia itu punya bawaannya, dan bawaannya ini nggak bisa diganti karena itu sudah bawaan, namanya seluruh manusia harus punya. Contohnya ada HP tapi nggak bisa buat pencet tombol apa namanya, nggak bisa buat nelpon gitu, nggak ada angkanya, itu kan nggak jadi handphone ya. Iya. Itu sudah pasti harus. Kalau ada handphone nggak bisa buat moto itu nggak apa-apa. Tapi kalau Iya. nggak ada handphone nggak bisa buat mencet tombol dial button itu berarti bukan handphone, Nah, karena udah bawaannya handphone harus bisa bisa. mencet tombol gitu kan. Ada Betul. handphone tapi nggak bisa ngerekam video, itu nggak apa-apa. Ada handphone tapi nggak bisa ganti wallpaper, itu nggak apa-apa. Karena itu bukan, tanda Iya. kutip, bukan standar basicnya fungsi sebuah handphone itu diciptakan. Ya kan ya? Makanya kan kita bisa lihat kalau teman-teman sering ngikutin di sini gadget gitu ya. Itu selalu perkembangan gadget itu ketika harganya dimurahin, itu pasti ada yang apa namanya? Fitur-fitur yang dihilangkan. Contohnya nih, ada keluar nih merek Samsung terbaru, tapi kok harganya cuma 1,5 juta. Ya kan ya. Ketika dicek, oh ternyata mungkin covernya dari plastik. Atau mungkin nanti kameranya sekian megapiksel lebih rendah. Pasti ada yang dikorbankan, tapi pasti yang dikorbankan itu bukan fitur intinya. Nggak mungkin, oh tapi nggak bisa buat SMS gitu ya. Nggak ada keyboardnya, jadi semua voice note ya. Pasti nggak mungkin fitur utamanya. Manusia juga Ya. sama. Ketika dia terlahir ke dunia, seluruh manusia itu punya kesamaan fitur. Fitur ini kita bagi 3 aja ya biar gampang ya. Yang pertama tentu dia punya akal. Yang ini akan berkembang seiring berjalannya waktu. Anak kecil akalnya belum sempurna. Makanya kita nyebutnya dia belum akil, ya kan ya? Nanti ketika dia sudah akil balik, akil berakal, itu usia 15 tahunan, akalnya sudah sempurna. Fungsi akal ini nanti untuk berpikir,
bisa untuk menemukan Tuhan, menemukan agama, dan lain-lain. Itu fungsi akal. Nanti lebih jauh akan dibahas saat pengajian lebih detail ya. Kemudian yang kedua, manusia terlahir, ini kalau mau dicatat boleh ya. Yang kedua, manusia terlahir dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Yang ketiga, manusia terlahir dengan kebutuhan-kebutuhan naluri. Kenapa saya sebutin dulu? Karena biar kita nanti bahas perbedaannya. Akal kita simpan ya, kita nggak akan bahas hari ini. Kita bahas dua ini, kebutuhan jasmani dan naluri. Ada perbedaan jelas di antara keduanya. Kebutuhan jasmani adalah segala kebutuhan yang itu kalau tidak dipenuhi, kita akan mati, tubuh itu akan rusak. Contohnya, makan. Ada nggak manusia nggak butuh makan? Nggak ada dong. Semua butuh makan. Bahkan Rasul aja melarang kita berpuasa setiap hari karena itu udah kebutuhan. Makan itu perlu gitu. Ada orang uh, kalau teman-teman mau tahu, saya kan tahu ya badannya agak gede ya. Jadi sudah mencoba segala macam jenis diet. Jadi salah satu yang paling menarik adalah ada namanya diet water fasting. Water fasting itu orang nggak makan, tapi minum ya, nggak makan, itu bisa sampai 14 hari. Nggak makan apa-apa, nggak ada buka puasanya gitu. Sampai 14 hari. Itu udah mentok, habis itu mati. Kenapa bisa demikian? Karena kebutuhan jasmani. Orang tuh pasti butuh makan. Jadi ciri-cirinya itu kalau tidak dipenuhi mati. Sedangkan naluri, itu kebutuhan yang kalau nggak dipenuhi, kagak mati sih, cuman gelisah aja. Nanti kita akan bahas apa aja. Ini contohnya misalkan ya, kebutuhan naluri seksual. Semua manusia pasti punya kebutuhan seksual. Apa yang terjadi ketika jomblo ini sudah pengen tapi nggak punya pasangan? Nggak mati sih. Loh, sahabat Nabi itu juga banyak loh yang meninggal dalam kondisi tidak berpasangan, artinya tidak punya suami atau tidak punya istri, banyak juga. Tapi alasannya mereka karena sangat mencintai ilmu ya. Jadi keasikan belajar gitu ya. Kalau orang kita mungkin bilang nerd gitu. Saking sukanya sama buku, belajar sampai lupa nikah. Tapi apa efeknya, dampak dalam dirinya? Ya dia hanya gelisah aja. Itu doang, tidak akan sampai mati. Contoh naluri yang lain, naluri beragama. Apa sih efeknya orang nggak punya Tuhan? Ya nggak apa-apa sih, orang Korea tuh nggak ada yang punya Tuhan juga. Cuman, tidak punya agama, tidak bertuhan, cuman nanti dia akan gelisah, makanya kan banyak yang bunuh diri. Jadi, bedanya naluri sama jasmani itu. Kalau jasmani itu tuh kudu banget, wajib, harus. Kalau yang ini, sebaiknya dipenuhi, tapi kalaupun tidak, sebenarnya tidak apa-apa. Tidak akan sampai mati. Ya. Contoh lainnya apa ya? Kalau buang air itu apa? Jasmani ya. Kalau orang buang air kan nggak buang air nanti meledak kok. Harus buang air, harus banget buang air. Itu jasmani. Kalau rohani, kalau naluri misalkan marah. Teman-teman pernah nggak ngerasain dihina, dibully, tapi nggak mau ngelawan karena bersabar gitu? Rasanya apa? Iya sakit ya. Nahan itu sakit. Nah itu naluri. Jadi sebenarnya nggak akan ada orang kalau gua nggak gibah ini gua akan mati, nggak gitu ya. Kalau gua nggak misuh atau nggak ngomong kotor itu gua akan mati, nggak ada. Cuman pasti gelisah kayak pengen ngelawan, kayak rasa geram itu ada, itu wajar. Sampai sini paham ya? Itu ciri yang pertama pembedanya biar teman-teman tahu bedanya. Kemudian pembeda yang kedua, kalau jasmani itu dipicu dari dalam internal tubuh. Artinya kalau tubuh belum butuh, kita nggak akan terpicu untuk memenuhinya. Contohnya ya, kita udah makan kenyang nih buka puasa. Habis Isya, habis taraweh misalkan ada iklan makanan. Kira-kira masih lapar apa nggak biasanya kalau masih ada iklan lagi? Biasanya sudah tidak terlalu lapar. Nggak beda sama jam 12 siang pas puasa. Ya kan ya? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena tubuh ini sudah dipenuhi kan? Artinya nggak butuh makan. Ketika nggak butuh makan, teman-teman ngelihat iklan makanan atau teman-teman ada yang nawarin nih, habis dari mana? Dari rumah tetangga nih habis makan. Ya udah makan lagi sini. Kita lagi udah nyiapin makanan. Itu pasti rasanya aduh, udah kenyang gitu. Kenapa? Karena kebutuhannya udah terpenuhi. Nah, jasmani itu dari dalam. Sebaliknya, misalkan teman-teman belum makan, ya, itu walaupun nggak ada iklan makanan. Ini kita lagi rapat nih, ini contohnya lagi kajian ya. Ini lagi kajian sonar nih. Teman-teman nggak ada loh yang lihat gambar makanan. Di sini nggak ada saya tawarin makanan. Tapi tiba-tiba kok lapar gitu, udah kepikiran makan mulu. Pasti belum makan dari siang. Karena itu kebutuhan dari dalam. Jadi deh bukan dipicu dari luar. Tanpa ada orang yang ngiming-ngimingin, cie ini makanan loh, enak loh. Nggak ada orang kayak begitu pun, kita tetap pasti lapar kalau pas jamnya lapar.
Tapi walaupun ada orang nawarin 1.000 makanan, kalau kita udah kenyang, ya udah gitu. Itu ciri-cirinya. Bedanya sama yang naluri, naluri ini dipicu dari luar. Artinya, kalau nggak diiming-imingi, kita sebenarnya bisa tenang-tenang aja. Contohnya, marah. Naluri untuk berespon atas marah itu kalau nggak ada yang picu nggak mungkin marah. Ada orang misalkan lihat tembok marah sendiri gitu ya, itu gila ya. Dia nggak bisa, dia harus ada yang ngeledekin dulu ya. Misalkan zaman SD tuh ngeledek-ledekan nama bapak itu ya. Atau apa sih kalau bully-bullyan sekarang, mungkin body shaming, mata lu sipit, hidung lu pesek gitu. Ketika ada yang memicu pertengkaran ya, ada yang cari gara-gara, pasti muncul rasa marah. Nah, nggak mungkin ada orang kayak diem-diem kayak wah gitu langsung pengen nonjok gitu. Nggak mungkin ya. Itu perbedaannya. Apalagi misalkan naluri seksual. Ada cowok ya lihat langit-langit terus nafsu gitu. Nggak mungkin ya. Nggak ada itu, nggak ada. Pasti ada yang micu, entah dia habis nonton porno, entah habis lihat cewek di luar, entah kemudian ada lagi pengajian, matanya kemana-mana ngeliatin ukti-ukti solehah gitu ya. Pokoknya pasti ada yang dia picu, entah dari mata atau telinganya, ada yang dari luar ya, eksternal, yang membuat dia akhirnya muncul nalurinya. Ya, contohnya seperti itu. Contohnya orang mencari agama, teman-teman bisa tanya semua mu'alaf, awal rata-ratanya dia jadi mu'alaf gara-gara apa? Pasti rata-rata gara-gara kegelisahan hidup. Misalkan dia merasa ada rasa gak enak dalam hidupnya. Ada pemicunya. Kalau nggak ada, misalkan ya ada orang bahagia-bahagia aja hidupnya, dia biasanya nggak ada. Ya udah ngapain gue punya agama gitu. Lagi-lagi itu ya. Supaya teman-teman bisa ada gambaran yang kita bahas ini apa. Tapi ini semua manusia punya. Nah, naluri itu nanti terbagi atas banyak hal. Misalkan naluri nau itu naluri seksual. Itu semua punya. Yang kedua, naluri bako, mempertahankan diri, eksistensi diri. Contohnya teman-teman dibully ya marah. Terus tiba-tiba teman-teman di sekolahan. Siapa sih yang pengen nilainya 3 gitu? Pasti nggak ada yang mau, pasti maunya 10. Atau nggak mungkin ada yang mau nilainya 80, kalau bisa 100 kenapa harus 80 gitu? Iya nggak sih? Sebodoh-bodohnya orang pasti maulah punya punya nilai 100 gitu kan. Walaupun dia tahu mungkin tidak mungkin gitu ya. Tapi pasti dia pengen. Itu naluri yang sangat wajar. Naluri berkompetisi. Naluri keutuhanan atau Gorizatun Tadayun dan lain-lain. Nah, kita nggak akan bahas detail ini. Kita cuma akan bahas satu poin yang hubungannya ada dengan kajian ini, yaitu nau. Pernikahan itu urusannya sama nau. Pacaran itu urusannya sama nau. Gorizatun nau adalah naluri apa ya bahasanya? Naluri melestarikan jenis. Ya, naluri melestarikan jenis ini tidak terbatas hanya seksual sebenarnya, walaupun itu juga termasuk. Contohnya ya, teman-teman punya anak, terus menyayangi anak itu sebenarnya nau. Karena kan nggak melestarikan jenis ini kan ingin kalau hewan ya berkembang biak, punya anak, cucu banyak gitu ya. Menyayangi orang tua sebenarnya masuk ke nau juga, sayang kepada orang tua. Nah, pernikahan salah satunya teman-teman yang ikut kajian rutin Sonar ini kan pasti lagi fokus-fokusnya ngomongin soal nikah ya. Itu ngomongin soal nau sebenarnya. Nah, kenapa saya diundang hari ini? Dan kenapa ada kaitannya dengan Korea? Karena teman-teman sadar nggak sadar, semoga saya ngomongnya nyambung ya. Semoga teman-teman di sini juga sedikit banyak ngerti lah tentang K-pop ataupun K-drama. Karena dalam K-pop atau K-drama itu godaan terbesarnya sebenarnya ya, itu nau. Ada sih godaan-godaan dari segi tadayun ketuhanan, contohnya tema-tema video yang kaitannya adalah dewa-dewa ya. Misalkan nonton film Goblin itu kan soal dewa-dewa, atau mungkin ngomong soal ya banyak lah, itu kan juga ngomong ketuhanan, tapi itu gak banyak. Rata-rata godaannya K-pop sama K-drama itu nau ya. Nah, kenapa saya diundang hari ini? Karena saya suka Korea dulunya. Buat yang belum kenal, saya nggak tahu tadi udah perkenalan atau belum ya. Nama saya kan Fuad Naim. Saya habis nulis buku juga, judulnya Pernah Tenggelam. Itu ngomongin soal hijrah dari K-pop dan K-drama. Di situ saya jelaskan banyak. Salah satu babnya itu ada ngomongin soal Gorizatun Nau yang kita akan bahas hari ini. Kita ngomongin soal salah satu fitnahnya anak-anak. Salah satu fitnahnya anak-anak K-pop atau K-drama itu adalah mohon maaf, misalkan seksualitas. Kita coba bedah pelan-pelan ya. Saya mau coba disclaimer dulu. Tidak semua orang itu mengkonsumsi K-pop sama K-drama karena nau ya.
Tapi banyak yang begitu. Ini disclaimer dulu karena tahu sendiri ya, fans K-pop itu agak ganas gitu. Jadi harus di disclaimer dulu nih. Jangan jangan bilang, tapi saya kan belajar nonton film drama Korea untuk belajar bahasa Korea. Ya bagus gitu ya. Ini nggak berarti bukan Anda yang kita bahas ya. Kita sedang bahas yang kaitannya dengan Nau. Contohnya misalkan drama Korea dulu. Saya kalau mau nyontohin terlalu banyak, ngambil yang terbaru aja. Baru kemarin loh. Dramanya Kim So Hyun kan keluar yang terbaru. Judulnya apa ya? It's Okay to Not Be Okay. Kalau nggak salah itu judulnya. Buat yang nggak tahu bingung nih kan ya, apa pula ya. Gue juga nggak nonton sebenarnya. Tapi keluar kan di IG kan pasti banyak dong di explore IG, dan memang kalau teman-teman mau tahu saya sengaja nggak mengganti explore saya. Misalkan banyak kan orang mau hijrah akhirnya di see viewer post like this supaya bersih gitu IG-nya. Kalau saya nggak, biarkanlah seluruh ke Korea-Koreaan itu bertebaran ya, biar saya update gitu. Nah, salah satu update terbaru adalah dramanya Kim So Hyun keluar, dan yang kerennya trendingnya, yang trending ini buat teman-teman yang nggak terbiasa nonton drama mungkin bingung ya. Tapi dia memang anak-anak Korean drama itu suka mentrendingkan potongan-potongan adegan. Jadi potongan adegan itu bisa trending gitu loh. Potongan adegan Kim So Hyun lagi buka masker. Apa ya? Apa sih namanya? Tahu ya, masker dalam kemasan, tahu ya? Masker itu kan ada plastiknya tuh. Nah, betul. dia gigit kemasannya. Udah itu doang. Di slow motion. Trending. Wah, ada yang bilang, ya ampun, apa dia nggak gigit gitu aja, aku yang pingsan gitu. Macam betul, wah, komen-komennya gitu. Nah, coba kita lihat. Sengaja banget semua drama Korea itu pasti menonjolkan hal-hal yang tanda kutip visual. Kan tadi saya udah bilang ya, Gorizatun Now tidak akan muncul kalau tidak dipancing-pancing. Ya kan ya? Kalau kagak diiming-imingin, orang pasti nggak bakal muncul itu namanya begituan. Ketika nonton drama Korea, niatnya sih mungkin ya melepas penat atau mungkin ngisi waktu luang saat pandemi gitu ya. Macam-macam. Tapi hati-hati aja karena begini-begini nih banyak. Contohnya tadi adegan Kim So Hyun gigit apa tadi, ngelepas masker, kemasan masker tadi sampai trending. Coba kita lihat komen-komennya, itu ngeri banget. Nanti kapan-kapan mungkin teman-teman bisa nyari sendiri ya di IG ya. Komennya apa? Ini mohon maaf ya, ini kalimatnya emang begitu ya, bukan kata-kata saya ya. Ya ampun, baru gigit kemasan masker gitu aja udah bikin pusing, apalagi gigit bibir aku. Masya Allah. Oh, pusing kan loh. Ini mohon maaf, kita agak-agak dewasa 18 plus ya, tapi Anda harus tahu ini. Itu kalimatnya gitu. Pertanyaannya, orang ini mungkin nggak komentar begitu kalau nggak ada adegan tadi. Nggak mungkin dong, masa ada adegan orang lagi operasi gitu ya, misalkan adegan rumah sakit, terus dia tau-tau komen gitu kan, nggak ada angin, nggak ada hujan mungkin ya. Itu kan sejalan gitu, adegannya begitu, komentarnya gitu. Barusan kemarin saya dapat di IG kompilasi Lee Jong Suk Wink tahu ya, Wink ya, apa kedip mata sebelah itu loh, Wink. Oh, oke. Wink. Ya. Wink. Kalau orang Korea ngomongnya winke. Jadi kedip mata gitu kan ya. Ya. Kompilasi dia kedip mata di berbagai adegan drama-drama yang udah pernah dia lakukan. Ya kayak kompilasi gitu lah ya. Dia pernah main drama apa, dia ngewing di kompilasi. Terus banyak yang tulisannya komennya, wah aku pingsan, aku apa, bla 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 gitu ya. Makanya wajar banget kalau teman-teman lihat di kolom komentar itu muncul misalkan, wah Rahima anget hamil online. Nah, gitu. Itu udah biasa gitu. Kita ngeliat kayak begitu. K-pop juga sama. Teman-teman mungkin kalau bisa jangan denial ya. Artinya memang faktanya teman-teman harus terima. Nyadar nggak sih kalau opa-opa Korea sekarang tuh nggak tahu kenapa dance-nya tuh udah mulai provokatif gitu. Gerakan-gerakan dance-nya tuh emang kayak provokatif, sengaja gitu. Kemudian kadang-kadang sampai buka-buka baju, ya. Makanya muncul istilah roti sobek. Kalau bunga yang nggak tahu, roti sobek itu istilah dari apps ya, atau six pack. Iya. Kemarin waktu bulan puasa rame loh. Buka puasanya non K-popers itu kan nasi sama lauk pauk. Kalau K-popers buka puasa pakai roti sobek katanya gitu. Segitunya. Ya jadi gini, yang tadi saya bahas itu godaan bukan, itu ujian dalam hidup bukan.
Iya, itu Udah ujian. Kita tadinya mau betul. berhibur diri aja, hiburan itu mubah-mubah saja, tapi kan muncul godaan-godaan now gini, Gorizah now seperti ini. Yang itu harusnya tidak muncul kalau teman-teman tidak nonton kan. Nggak mungkin dong baca Quran tahu-tahu ngomong begitu. Nggak mungkin dong lagi dengar pengajian tahu-tahu komentarnya, misalkan ada Ustadz Abdul Somad ngisi pengajian. Nggak mungkin dong Anda komentar kayak tadi. Kagak nyambung dong gitu ya. Artinya sengaja, sengaja komentar-komentar ini muncul akibat. Ngerti ya? Akibat tontonan yang tadi muncul. Nah, sekarang kita bahas dampaknya apa? Dampaknya apa dengan tontonan-tontonan seperti ini? Eh, Muncul fenomena bias is mine atau fenomena kalau teman-teman lihat menganggap bahwa opa-opa Korea itu adalah suaminya, standar pacarnya atau standar pasangan hidupnya. Itu semua udah wajar seperti itu. Artis aja deh contoh kemarin kan lagi musim ya artis ngedit fotonya lagi sama opa Korea. Trending tuh di mana-mana. Artis Indonesia loh, banyak loh yang bikin foto, ngedit-ngedit sendiri fotonya dia lagi sama pemeran Korean drama gitu. Itu sebenarnya bagi saya biasa aja, wajar karena memang yang lebih parah banyak sebenarnya. Contohnya pasti banyak yang sering bilang suamiku, suamiku gitu ya. Nah, eh, dari sini saya mau bahas gini. Kalau teman-teman hari ini datang ke kajian hari ini berapa orang sih? Sekarang 56 orang kurang lebih yang hadir ya. Kurang lebih Teman-teman, iya Ustaz, 66 ya kurang orang. lebih ya. Bismillah, saya yakin teman-teman di sini bukan orang yang kalau kita bahas sering dakwah ya, kita bahas eh, apa ya istilahnya orang nyebutnya? Level level kita dalam beragama gitu ya. Ini garis besarnya aja. Saya yakin Anda bukan yang awam-awam banget lah sama agama. Teman-teman pasti kesini tuh minimal anak pengajian gitu. Kayak nggak mungkin kan anak dugem atau mau kesini ya mungkin saja. Cuman itu kayak satu dari 1000 lah mungkin kayak gitu. Teman-teman bisa sampai betah-betah nonton saya online gini. Online itu kan sesuatu yang menyebalkan ya, karena teman-teman bisa sambil ngapain mungkin sambil buka Zoom tapi sambil nonton YouTube gitu ya. Bisa aja. Tapi teman-teman yang Iya. dengar kata-kata Iya. saya hari ini itu pasti anak-anak minimal anak-anak pengajian. Minimal anak-anak yang bukan sempurna ya. Anak pengajian itu bukan anak sempurna ya. Anak-anak yang mau jadi baik. Anak-anak yang mau jadi baik. Maka saya yakin standar calon suaminya atau calon istrinya pasti yang tanda kutip punya image baik. Contohnya minimal ya hafiz Quran kek atau anak-anak pengajian juga rajin sholat. Ya mungkin bahasanya ukti solehah atau apa akhi-akhi soleh lah gitu ya. Yang bisa membimbing ke surga lah bahasa gimmicknya kan begitu ya. Bahasa gimmick ya, kita ngomong bahasa gimmick. Walaupun mungkin nanti kalau kita ngomong soal sadar diri, nggak banyak yang cukup sadar bahwa untuk punya suami kayak seperti itu butuh tadi kesadaran diri dulu. Mari kita bahas pelan-pelan. Kita bahas ya. Kalau teman-teman mau punya suami kayak gitu, mungkin nggak suami kayak gitu mau punya istri kayak Anda? Coba dulu. Tunggu dulu. Teman-teman pengen, saya yakin teman-teman ini mengira perbincangan kita hari ini akan menjudge bahwa anak K-pop pengen punya suami kayak idolanya. Itu mungkin orang luar sana, Anda tidak mungkin. Saya yakin anak-anak sonar yang datang pengajian pasti akan ngomong begini, secinta-cintanya saya sama opa, nggak mungkin lah saya nyari suami orang kafir. Pasti ngomong gitu. Sesuka-sukanya saya sama drama Korea, nggak mungkin dong saya cari suami yang bisa ngedance dan lain-lain. Pasti juga nyari yang soleh dong. Pertanyaannya, apakah suami-suami soleh ini mau dengan Anda? Kan ini temanya hari ini kan sadar diri kan. Makanya ini refleksi diri saya loh waktu saya mau hijrah dulu. Karena saya sendiri berpikir, saya mau nggak punya istri yang kayak saya dulu gitu. Kebayang dong, saya aja kan dulu suka K-pop, suka kayak drama, hafalan saya tentu saja tidak banyak dan mungkin masih jauh sekali gitu ya. Berarti butuh sosok pasangan yang minimal bagi saya, dia lebih agamanya dari saya supaya nanti bisa bantu saya ngajar anak-anak saya. Apalagi ibu, seorang ibu kan tiap hari bareng anak dong. Dia Betul. pengennya tuh dia pasti ngajarin anak-anak saya sesuatu yang baik dan lain-lain. Masa nanti diajak nonton bareng drama Korea gitu? Saya pribadi nggak mau, makanya saya berubah. Ngerti ya teman-teman ya? Ya. Apa kita bahas lagi yang lain? Teman-teman biasa ngomong suamiku, suamiku. Sadar nggak kalimat itu tuh doa?
itu berarti teman-teman bilang, kalau dipanjangin ya, dijabarin kata-kata itu ya. Ya Allah, berikanlah hamba seorang suami yang pintar ngedance, six pack, kafir. Nyadar nggak tuh kalau ngomong kayak gitu? Komentar teman-teman bilang gini, suamiku. Ya siapalah, Kim Jong Un bisa. Kim Jong Un suamiku gitu ya. Itu sama aja bilang, ya Allah, berikanlah hamba suami yang ganteng, putih, bahasa Koreanya lancar, bisa ngedance, visualnya mantep banget, suaranya indah, merdu, bisa main musik, dan kafir ya Allah. Kan sepaket dong, masa mau pilih-pilih ya kan? Sepaket dong. Gak mungkin kan maksud dari doa Anda adalah yang muslim tapi yang jelek, kemudian nggak bisa ngedance dan lain-lain. Pasti kan maunya semua sepaket. Artinya jangan lupakan itu, ada kata kekafiran di sana. Itu hati-hati. Itu doa. Bagaimana mungkin orang tiap hari doanya, ya Allah datangkanlah suami yang begini, 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 terus datangnya yang soleh gitu. Kan nggak nyambung sebenarnya sama doanya. Sekali lagi, sebelum kita lebih jauh, teman-teman jangan menganggap bahwa saya ini nyalahin K-popers ya. Enggak. Saya nggak nyalahkan K-popers, saya nggak nyalahkan orang yang suka nonton drama. Kalau mereka memang nyari jodohnya yang sama-sama suka Korea, itu wajar dong, nyambung. Karena kalau teman-teman mau tahu rumusnya, kebahagiaan pernikahan itu bukan ditentukan dari soleh tidaknya loh. Tapi apakah sama-sama soleh, apakah sama-sama maksiat. Kalau teman-teman suka maksiat, suaminya suka maksiat, istrinya suka maksiat, pasti langgeng. Karena sevisi. Ya. Iya dong, teman-teman Betul. misalkan agamanya, mohon maaf, Nasrani, suaminya Nasrani, nikah, itu kemungkinannya langgeng karena sama-sama sekufu. Istilah sekufu itu maksudnya sama. Artinya teman-teman suka K-pop, terus emang pengen punya suami K-popers, ya bagus, cocok itu emang. Itu berarti nggak masuk dalam pembahasan kita hari ini karena nyambung gitu loh. Iya kan? Ya. Nah, kalau Ya. ada orang K-popers sukanya nonton, mohon maaf, ngidolain cowok-cowok ganteng, iya kan ya? Terus mohon maaf juga kafir, terus berharap punya suami yang bisa membawa ke surga. Enak amat mimpi lu. Bangun ya. Iya, maksudnya kalau kalau Anda punya targetnya memang punya suami K-popers itu wajar. Teman saya ngikutin kok teman-teman saya masih K-popers, influencer K-pop ya. Banyak kok yang udah menikah dengan sesama K-popers atau yang pacaran sama-sama K-popers, mereka bahagia-bahagia aja ya. Wah, bagus, emang bagus. Artinya memang sekufu. Tapi kan saya yakin teman-teman yang hadir hari ini bukan teman-teman yang begitu. Teman-teman pasti masih suka K-pop, masih suka drama, tapi mimpinya punya suami ya kayak Hwaryun, mungkin Shifro dan lain-lain gitu kan ya. Fun fact-nya, kemarin saya nanya sama Shifrun sebelum dia nikah ya. Ini nggak tahu mungkin sebagian kenal apa enggak ya. Shifrun saya tanyain, "Frun, lu cari suami istri yang kayak gimana? Kemarin lu waktu ta'aruf gimana?" Dia cerita banyak lah. Tahu nggak dia nanya begini dulu ke istrinya. Jadi waktu dia masih ta'aruf sama istrinya ya, masih ta'aruf ya. Dia nanya begini, "Kamu tahu Hwaryun nggak?" Istrinya, calonnya jawab, "Tahu." Gimana menurut kamu? Ditanya Hawar itu seperti apa? Ketika jawabannya adalah jawaban yang tanda kutip biasa aja, akhirnya dia pilih jadi istrinya. Dia bilang ke saya begini, kalau sampai dia bucinnya Hwaryun, nggak jadi itu. Pokoknya syaratnya istri Shifrun tidak boleh jadi bucinnya Hwaryun. Bayangin ya, padahal pertanyaannya ini, Hwaryun itu orang soleh nggak? Cowok soleh kan? Soleh. Dia tuh anak baik-baik, dia tuh bukan baik-baik lagi ya, dia terlalu suci gitu ya jadi manusia. Ngebucin sama dia aja itu bikin cowok-cowok lain tuh ilfil. Cowok mana sih yang mau punya istri teriak-teriak Hwaryun gitu? Siapa yang mau punya istri kayak begitu? Iya kan ya? Si Frun bahkan menjadikan itu sebagai syarat pernikahan dia gitu. Kalau mau jadi istri saya tidak boleh jadi bucinnya Hwaryun. Ngerti ya? Bayangin. Jadi bucinnya orang soleh aja kita tuh kayak aduh gila kali lu teriak-teriak nama cowok lain gitu. Apalagi nyebut nama orang-orang yang kafir gitu. Apa bedanya teman-teman teriak Kim Jong Un gitu ya. Sama sama ya ntar kalau saya sebut nama yang beneran nanti pada tersinggung. Jadi kita nyebut nama yang lain aja ya. Bedanya apa sama Abu Jahal Sarange gitu. Coba bedanya apa? Kan sama gitu. Sama-sama bukan Islam kan, sama-sama orang yang bukan nggak percaya Allah. Jadi kita tuh juga orang-orang yang mungkin soleh-soleh yang teman-teman targetkan tadi juga ilfil duluan gitu. Makanya saya ingat banget pernah ada yang curhat ke saya panjang banget dia nge-WhatsApp. Dia curhat begini,
Mas, saya tuh udah sampai cetak undangan. Bayangin, udah sampai cetak undangan loh, tinggal nikah loh. Tiba-tiba si cowok ini nge-repost postingan saya soal K-pop. Calonnya langsung minta batalkan pernikahan. Dia bilang apa? Aku tuh K-popers, aku suka Korea begini-begini. Berarti kamu anti K-pop ya, anti begini ya. Udah kita nggak usah nikah aja. Cowoknya stres dong. Maksudnya kayak gue udah cetak undangan ini, tinggal nikah doang. Masa gara-gara gue dakwah soal K-pop lu mau kita pisah gitu kan ya? Jawaban saya, ya udah pisah aja. Itu kan cara Allah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Berarti emang nggak cocok sama antum. Lo antum mau dakwah soal K-pop supaya orang meninggalkan K-pop atau K-drama, jangan terlalu bucin sama begituan. Terus si calon istri antum bucin, kan nggak cocok. Bahkan sampai minta cerai, minta pisah sebelum menikah. Itu kan bagus daripada nikah baru ketahuan kan? Ya, Ngerti ya sampai sini teman-teman ya. Jadi paham. konsep sadar diri ini adalah konsep kita tuh sadar dulu kita ini maunya yang seperti apa. Nah, untuk mencapai ke situ kita juga harus menyesuaikan diri kita. Ingat ya, saya nggak bilang untuk mempunyai suami hafiz Quran berarti kita juga harus hafiz Quran, tidak. Tapi minimal untuk punya suami hafiz Quran, kita jangan jadi hafiz lirik lagu. Kan nggak nyambung. Ya minimal gitulah gitu ya. Kita pengen punya suami ahli zikir. Ya minimal kita jangan ahli fan chanting gitu ya. Minimal jangan, ya gitu, ngerti nggak maksud saya ya? Bahkan bahasa saya kemarin begini. Kita mungkin belum bisa membela atau berjuang bersama Rasulullah. Tapi minimal jangan jadi pengkhianat gitu. Ini misalkan nih Rasulullah mau jihad. Kita kagak bisa ikutan itu masih mending. Ngerti ya? Rasul aku nggak ikutan, aku mau di rumah aja. Itu masih mending daripada ada orang yang justru ikut gabung di kelompok musuh. Itu kan pengkhianat namanya. Iya. Ngerti ya? Iya. Lah bayangin dong, ada orang muslimah misalkan ya. Rasulullah nih lagi berjihad nih, berjuang supaya orang pada masuk Islam, supaya orang melihat indahnya Islam. Tiba-tiba kita di tengah-tengah nyempil, minggir. Bawa banner tulisannya sarangnya Abu Jahal tadi. Itu kan kayak, itu Anda cari mati namanya ya. Itu nanti Umar bin Khattab, Abu Bakar semua langsung liatin, ini orang nyasar apa gimana sih? Ini kayaknya tim kafir Quraisy deh gitu ya. Tapi aneh gitu, ngerti maksud saya? Jadi maksud saya gini, kalau saya nggak melarang teman-teman jadi K-popper, saya nggak melarang teman-teman jadi K-dreamers atau pencinta drama Korea. Tapi ketika sampai kemudian bermimpi teman-teman untuk punya suami yang soleh tadi, maka bukan di situ jalannya. Dan FYI, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan jodoh yang sesuai dengan mimpi teman-teman kalau teman-teman masih mengambil jalan-jalan yang nggak seimbang gitu. Ya, karena mereka cowok-cowok ini juga mencari, sebagaimana teman-teman juga mencari, kan gitu ya. Oke, sebentar. Nah intinya adalah teman-teman, insya Allah yang datang hari ini adalah anak-anak baik, anak-anak solehah, anak-anak solih. Amin. Maka saya doakan semoga juga dapat jodoh yang solih dan solihah. Amin. Dan teman-teman saya mau kasih disclaimer dulu bahwa tidak berarti K-popers itu anak-anak yang tidak soleh atau tidak solehah. Tidak berarti orang yang suka drama Korea itu juga begitu. Banyak orang yang mungkin menonton demikian itu karena tujuan tertentu. Contohnya saya baru 2 hari lalu habis download mungkin ada 3 atau 4 variety show Korea yang temanya anak-anak karena saya mau kursus bahasa Korea. Jadi emang ada keperluan untuk itu. Ya kan ya, nontonnya juga slow motion. Kebayang nonton anyong aseyo gitu. Sengaja emang untuk belajar, berbeda ya tujuannya. Dan nontonnya juga nggak pakai subtitle. Paham kagak dah itu bodo amat. Emang ada tujuannya gitu. Tapi saya sadar betul karena memang godaannya banyak, makanya saya pilih beberapa tontonan yang memang nggak mengarah ke sana. Contohnya yang saya download kemarin itu variety show soal bayi-bayi. Jadi ada program di Korea, Return of Superman gitu ya. Itu emang program ngikutin bayi-bayi lucu ya, bayi-bayi bodoh itu. Ya bayi memang bodoh ya, masa bayi pinter. Di situ kan nggak mungkin dong saya nafsu lihat bayi gitu ya, pedofil kan. Nanti ya, artinya pun saat saya tujuannya untuk belajar bahasa Korea, saya pasti mesti memilih-milih kontennya. Teman-teman juga mulai harus ke sana arahnya. Artinya minimal kurang-kurangin. Jangan
Bahkan dulu saya kalau mau kasih tips buat teman-teman ya, dulu minimal saya nggak ngasih tahu orang kalau saya suka Korea. Itu tips hijrah pertama saya. Jadi saya tuh nonton K-pop itu dalam diam gitu, dalam kesendirian. Saya iya karena itu akan tanda kutip ya. Saya mau ngaji, saya udah kumpul sama orang-orang pengajian dan itu tuh ngerusak image saya pribadi. Dulu saya ngerasa kayak gitu. Itu akan menjauhkan ukti-ukti gitu. Nah, dengan begitu teman-teman akan mulai kesulitan saat akan mengakses yang tadinya bangga dengan K-popnya, bahkan foto profilnya semua foto profil idola gitu ya. Lama-lama kan mulai ngurang-ngurangin. Lama-lama udah males, lama-lama nggak sempat nonton, lama-lama udah biasa aja. Nah, ketika itu sudah biasa aja, itu berarti tidak bagus, ya. Semoga teman-teman bisa dimudahkan oleh Allah dalam berhijrah dan menemukan pasangan hidupnya. Itu dari saya. Nanti silakan kalau ada mau tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Masya Allah banget nih. Jadi merasa juga nih Ustadz kesindir. Ya, kenapa lo? Merasa kesindir juga nih kayaknya. Nggak, sama-sama sedang berhijrah kan insya Allah dan mereka ke depannya. Ya, betul. Untuk teman-teman partisipan, jika ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menulis komentar. Kalau ada yang tanya langsung, ntar kita unmute, bisa langsung tanya langsung sama Ustadznya. Ada yang bertanya? Mungkin sambil nunggu teman-teman Ustadz ya? Ya. Afwan, izin tanya. Untuk jujur diri sendiri atau mungkin keluarga ya, kakak sih, kakak juga masih suka K-pop. Sebenarnya kalau untuk kesenangan sih nggak masalah Ustadz ya. Cuman kalau misalkan terlalu sering, apakah itu termasuk kayak semacam apa ya, kebiasaan atau mungkin jadi cuma sekedar ya udah sih buat ngilangin stres gitu kan, nggak apa-apa kali gitu kan. Karena setiap aneh tanyain ke kakak gitu kan, udah dong mbak nonton K-pop mulu sih, kan maksudnya nonton yang lain juga kan gua gitu kan, maksudnya apa Ustadz maksudnya pakai masih bahasa gitu. Nah ini menjadi kebiasaan atau mungkin ya udah sih buat iseng doang gitu. Ya, justru itu di buku saya yang pernah tenggelam, saya bahas itu masuk ke poin terakhir tentang keberpihakan kita. Jadi kalau dalam bahasa agamanya al-wala wal bara. Salah satu cirinya adalah ketika kita sudah mewajibkan yang diharamkan, mengharamkan yang diwajibkan, menyunahkan yang dimubahkan. Jadi kayak ngerubah-rubah hukum Allah gitu loh. Oh iya. Kita nggak ngomong soal K-pop dulu aja ya. Hal sederhana dulu. Saya itu dulu pengguna skincare. Kan korban Korea itu banyak ya, ada skincare-nya juga macam-macam ya. Kalau antum teman-teman mau tahu, bayangin ya, segeli apa sih laki-laki ya? Antum masih sangat geli sekali ya. Laki-laki apa, macam apa ya? Yang kalau mau ke masjid, itu wudunya di rumah. Betul kan Ustadz, kan emang hadisnya wudu di rumah dulu lebih bagus daripada wudu di masjid. Iya, tapi niatnya adalah supaya habis wudu dikeringin dulu, pakai sunscreen. Kalau mungkin bahasa yang nggak ngerti, sunscreen itu sunblock. Supaya pas ke masjid nggak kena matahari. Habis sholat, itu kan kalau pulang masih ada sunscreen-nya kan, masih nempel dong. Jadi juga aman dari matahari. Segitunya, bayangin nggak tuh? Karena saya mikirnya kalau saya wudunya di masjid, berarti kan perginya pakai sunscreen, pulang pas sampai masjid tuh wudu kan hilang tuh, luntur semua tuh. Yeah. Pulangnya kena sinar UV dong. Nah, awalnya biasa aja, serius awalnya biasa aja. Saya ngerasa normal dong. Ini beda sama make up. Kalau make up, cowok pakai make up itu mungkin untuk kebutuhan tertentu kayak syuting itu wajar ya. Tapi kalau cowok sehari-hari pakai make up itu aneh ya. Tapi kalau cowok pakai skincare, menurut saya secara hukum mubah-mubah aja. Karena itu menjaga apa yang Allah berikan dong. Merawat badan, tubuh atau wajah itu kan wajar kan. Nah, tapi di titik ini tiba-tiba suatu hari sudah ikomat masjid nih. Terus tiba-tiba saya masih pakai sunscreen. Di situ titik saya merasa gini, bentar. Kok udah jadi aneh ya? Ada yang ngerasa yang aneh di hati saya, ada yang ngerasa aneh. Ini kan cuma mubah, sedangkan itu panggilan di sana minimal kalau hukum sholat berjamaah minimal sunnah muakkad atau mungkin fardu kifayah. Jadi ada perbedaan hukum, terserah Anda yang mana. Tapi pakai skincare itu kan mubah. Kenapa saya mentingin ini daripada sholat? Sampai sini paham ya? Nah, di sini saya bilang gini, berarti benda satu ini saya ngambil skincare, bilang benda satu ini bikin saya rusak. Sejak itu saya berhenti, sampai hari ini saya nggak pakai.
Karena saya belum bisa ngelurusin niat bahwa ini hanya untuk menjaga ciptaan Allah. Itu tuh kayak gimmick, ngerti gak sih? Itu gimmick Iya. bagi saya tahu, saya malah tadi bilang sadar diri itu penting. Kita bisa ngomong bahwa saya nonton hanya sekedar untuk ini. Ya silakan ngomong, tapi kan yang tahu diri sendiri teman-teman sendiri. Saya jujur aja belum bisa sepenuhnya merasa bahwa contohnya ya, ada orang diet, puasa. Ada yang puasanya karena diet, ada yang puasanya karena ibadah, ya kan ya? Itu tuh yang tahu niat begitu kan sebenarnya diri sendiri. Ngerti ya? Jadi sadar diri itu penting karena kalau bukan kita yang sadar siapa lagi? Nah, sama K-pop tadi. Ada orang yang ngomong, "Saya nonton sekadar hiburan." Ya silahkan. Yang ngomong begitu kan teman-teman ngomong sendiri kan? Silahkan, tapi teman-teman yang juga harus sadar diri. Sadar dengan diri sendiri. Yakin cuma sekedar hiburan. Karena banyak di antara kita yang sehari-hari ketika nggak denger K-pop gelisah. Itu bahayanya berarti sudah pindah dari yang tadinya mungkin mubah jadi sunnah. Ngeri loh. Bahkan muncul pertanyaan begini, ya kak kalau nggak nonton K-pop aku hiburannya apa dong? Saya langsung merinding loh pas dia ngomong gitu. Loh berarti hiburan udah jadi kewajiban ya? Hiburan kan hal mubah. Ibaratnya ini udah sholat, udah ngelakuin ini, udah kerja, ngelakuin kewajiban, sunnah, semua apa. Ah kosong nih, ngapain refreshing nonton hiburan itu berarti hiburan. Tapi ketika bilang, pokoknya hari ini aku harus kudu nonton drama ini, berarti sebenarnya udah bukan masuknya, udah mubah lagi loh, udah bisa jadi wajib. Nah, itu pentingnya sadar diri. Karena saya orang lain, nggak mungkin dong saya ngejudge. Tidak mungkin, Anda pasti nonton itu hanya untuk melihat six pack opa-opa. Itu nanti saya ngejudge dong, nggak boleh dong. Makanya butuh sadar diri. Anda sendiri yang tahu, teman-teman sendiri yang tahu diri sendiri. Ya, apakah saya hanya nonton untuk kebutuhan pribadi, hanya untuk hiburan, atau udah nyampe ke kebutuhan. Itu udah bahaya kalau udah sampai butuh banget sama hiburan. Itu sih, Allah alam. Baik. Berarti udah lagi ya, Ustadz, balik ke diri masing-masing yang niatnya seperti apa ya. Ya, betul. Oke, ada yang nanya nih Ustadz. Ya. Satu pertanyaan dari Mariam Sakilah. Saya Mariam dari Jakarta, izin bertanya dulu. Saya juga K-pop Ustadz, sampai mempengaruhi teman saya hingga dia juga suka banget sama K-pop. Dan sampai sekarang teman saya masih suka banget hingga susah untuk kembali mengajak dia berhijrah. Nah, sikap saya bagaimana Ustadz? Karena jujur saya takut malah jadi dosa jariah untuk saya. Apakah saat kita ngajak orang kepada keburukan, misalkan contohnya ya ngebucin gitu ya, terus kitanya udah hijrah dan dia belum, terus akan ada dosa jariah? Jawabannya benar sekali. Ada dosanya dong. Ya itu, dan itu yang saya alami juga. Dan kalau bisa dibilang mungkin baru satu atau dua orang yang hijrah, mungkin baru satu atau dua orang yang saya pernah ajak suka K-pop yang akhirnya ikut hijrah. Sisanya wah masih banyak banget yang, karena jujur semua orang yang suka Korea, bukan semua orang yang suka Korea, semua orang pasti berdakwah. Itu poin penting ya. Semua orang pasti berdakwah. Tidak mungkin tidak ada yang berdakwah. Semua pasti berdakwah. Mas enggak, saya diam aja kok. Nah itu berdakwah namanya. Berdakwah kepada orang lain bahwa Muslim kok diam aja. Ngerti ya? Semua orang berdakwah. Ada orang diam-diam buang sampah sembarangan. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia sedang berdakwah kepada orang lain bahwa namanya Muslim adalah orang yang suka buang sampah sembarangan. Itu dakwah. Ya, semua orang itu berdakwah. Nah, sama waktu aku suka K-pop, itu lebih parahnya lagi, teman-teman itu zaman kuliah ya, itu nggak boleh masuk ke kamarku dan pulang tanpa nonton satu video klip. Pokoknya harus nonton dulu baru pulang gitu ya, kayak kewajiban. Ya, ibaratnya kalau teman-teman, kalau ada tamu gitu nggak boleh pulang kalau nggak makan dulu gitu ya. Kalau saya nggak, harus nonton dulu gitu. Segitu parahnya. Dan itu orang-orang itu masih pada suka K-pop. Yang saya lakukan adalah begini. Saya dapat dari guru saya, imbangi kemaksiatan kita dulu dengan ketaatan hari ini. Itu poin satu pertama. Jadi pertama, kalau dulu, makanya saya bilang gini, K-popers itu nggak boleh menghilangkan semangatnya. Bucinnya, harga matinya, semua itu harus tetap ada. Tapi dirubah kepada Islam. Itu aja. Kalau dulu semua orang saya ajak suka Korea, pokoknya kudu ngerti Korea. Sekarang kebalik, semua orang harus tahu Islam. Itulah kenapa alasannya saya sekarang jadi influencer. Kenapa saya kemudian mau bikin akun YouTube, kenapa mau bikin akun Instagram, kenapa mau capek-capek bikin video dan lain-lain. Itu semua tujuannya untuk mengimbangi dosa saya yang saya rasa banyak sekali di masa lalu.
dan saya belum tahu apakah sudah diampuni atau belum, ataupun apakah masih mengalir atau tidak. Intinya saya nggak bisa ngelihat itu, maka saya fokus kepada apa yang saya bisa usahakan. Kalau dulu semakin banyak orang saya ajak kepada keburukan, sekarang semakin banyak orang saya ajak kepada ketaatan. Jadi wallahu alam, itu yang bisa saya lakukan. Karena tadi saya juga nggak bisa ngerubah teman-teman saya yang dulu, dan itu lebih sulit lagi. Orang yang kita ajak pada keburukan untuk dirubah itu lebih sulit lagi, karena kan dia udah tahu kita. Dia udah ngerti kita, udah kenal kita, jadi pasti ketika kita dakwahin dia akan bilang, alah lu juga dulu suka, alah lu juga dulu nonton beginian, sok-sokan lu. Gitu. Nah makanya coba deh mulai hari ini aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam, terus mencoba untuk berdakwah di medsos, mungkin di sekolahan, atau mungkin di lingkungan kerja, lingkungan kampus, dimanapun teman-teman berada. Tunjukkan image Islami, ya. Tunjukkan bahwa Islam itu membahagiakan, menyenangkan. Kajian itu merubah hidup. Orang pulang kajian bukannya malah bawel, tukang ini, tukang itu, tapi malah jadi orang yang lebih adem, lebih kalem, lebih asik gitu, lebih easy going. Nah, dengan begitu dia akan mulai tertarik sama Islam. Itu yang saya usahakan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ustaz, satu pertanyaan lagi nih. Ya. Sampai jam 5 kan ya, tapi masih ada waktu ya Ustaz ya? Monggo, silakan. Oke, siap. Pertanyaannya Ustaz dari siapa nih? YHSK. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka Korea, K-popers dan K-drama lovers yang mau hijrah. Tapi saya nggak mau nge-hide hal-hal yang berbau Korea karena saya suka budaya Korea dan sedang belajar bahasa Korea. Tapi terkadang saya suka tenggelam lagi nonton K-pop dan saat ini masih suka nonton drama walaupun bukan drama cinta-cintaan. Gimana saya harus menyikapinya ya? Gitu Ustaz. Ya memang jujur ya gini. Kalau teman-teman nanti mungkin belajar lebih jauh di ilmu komunikasi, atau mungkin terkait langsung soal musik atau ilmu soal perfilman, memang kita akan tahu bahwa rumusnya Korea itu dahsyat sih. Mereka tuh kalau bikin film atau drama atau lagu tuh emang pasti. Bahkan kemarin teman-teman nonton YouTube saya, yang saya bikin pembahasan soal Dita Karang, ada girl band baru yang namanya Secret Number. Itu niatnya kan cuma bikin konten ya. Tahu nggak hasilnya apa? Hafal gue sama lagunya. Padahal niatnya cuma bikin konten. Ya memang begitulah lagu Korea atau drama Korea itu memang menghipnotis. Jadi intinya gini, satu poin pentingnya ya, dari guru saya yang saya dapatkan, seorang muslim itu harus ngaji, itu paling penting dulu. Jadi setidaknya dia sadar diri kalau dia salah. Saya ulangin ya, seorang muslim itu harus ngaji, harus punya guru, harus punya lingkungan yang baik, harus ngerti halal haram, sehingga minimal dia sadar diri. Itu penting. Karena kalau teman-teman bawa mobil, misalkan mau ke arah, kalau misalkan kita lagi di Jakarta ya, ke arah Tangerang misalkan. Terus orang nanya, mau kemana kamu? Ini mau ke Semarang. Loh kok malah ke arah barat gitu kan ya? Iya, ntar aja. Emang lagi mau ke Tangerang dulu. Minimal dia tahu kan mau kemana. Dia mau kemana emang? Sebenarnya mau kemana? Mau ke Semarang. Dia tahu dia salah jalan. Ngerti ya? Tapi mungkin nggak suatu hari dia akan ke Semarang beneran. Mungkin ketika dia udah bilang, oke ke Semarang lah sekarang. Tapi ada orang, dia pikir ini ke Semarang. Dia pikir ini ke Semarang. Padahal lurus ke Tangerang. Mentok-mentok laut tuh, nyebur, tenggelam ya. Dia pikir. Kenapa dia bilang dia pikir? Karena dia nggak tahu ini salah. Ngerti ya? Yeah. Nah orang kalau nggak ngaji, dia tuh dikasih tahu, itu bukan ke Tangerang, bukan ke Semarang, itu ke Tangerang. Kata siapa? So, tahu Anda punya kunci surga. Gitu dia nggak tahu kalau dia salah. Dia tuh udah jelas-jelas dia ke arah Tangerang. Dikasih tahu sama orang, Mbak mau kemana? Mau ke Semarang. Lo salah Mbak, ini ke Tangerang. So, tahu kamu. Saya ini hidung-hidung gua, mulut-mulut gua, kepala-kepala gua, gitu kan ya. Itu nggak akan hijrah. Kenapa? Karena dia sok tahu dan nggak sadar diri. Sampai sini paham ya? Ini kenapa saya bahas juga tentang perbedaan Nabi Adam sama setan. Setan tuh kan nggak tahu diri. Udah jelas-jelas salah, nggak tahu diri kan ya. Nah kalau Nabi Adam kan tahu diri. Makanya doanya kan gitu kayaknya, Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum dia taubat itu dulu, dia bilang apa? Ya Allah, aku salah. Itu dulu kan? Betul. Jadi mengaku salah itu poin penting sebelum hijrah. Nggak ada orang hijrah tanpa ngaku salah. Nah jadi kalau teman-teman bilang gini, aku tuh udah ngaji, tapi kok masih nonton Korea, berarti udah bener.
Kenapa? Udah tahu kan salah, ngerti ya? Udah ngerti bahwa ini nih ada yang keliru gitu gak sih? Ini tuh salah. Itu udah poin penting banget. Betul. Nah, urusan nanti bener-bener lepas gitu ya, itu tuh seiring berjalannya waktu. Rumus pentingnya adalah kalau teman-teman mau tahu, namanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu tuh sangat bener. Ya. Saya sekarang ketika nonton K-pop atau K-drama, bahkan kemarin waktu ada konten, suruh bikin konten, mereview drama Korea, itu rasanya males banget, serius. Kak, bikin dong review drama Boys Before Flower. Kata gue, ya Allah, masa gue harus nonton lagi? Kayak males. Malesnya tuh kayak pernah gak sih lu disuruh ngaji? Ngerti gak sih? Kayak males banget. Karena udah nggak penting, udah ngerasa buang-buang waktu. Nah ini rasa ini muncul setelah berapa lama ya? Setelah nggak tahu berapa lama ya. Intinya setelah sering sibuk dakwah, sering sibuk ngaji, lama-lama udah males sih sebenarnya. Makanya saya bilang gini, nggak usah terlalu merasa bersalah. Maksudnya terlalu merasa kayak menghukum diri sendiri, kayak kok aku masih begini ya, kok aku masih begitu. Jalanin aja dulu. Yang pertama tadi ngaji, kumpul sama orang soleh, aktif dalam dakwah. Kalau teman-teman udah ngelakuin 3 hal ini, nanti seiring berjalannya waktu, pasti lama-lama udah mulai bukan benci Korea ya, minimal udah biasa aja. Itulah kenapa saya di feed saya, itu nggak saya hilangin, explore saya nggak hilangin soal Korea-Koreaan. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, saya ya tadi masih juga belajar bahasa Korea, masih pakai baju-baju yang mungkin ada tulisan Hanggelnya atau apa, karena saya suka sama unsur-unsur ke Korea-Koreaan. Tapi ketika muncul rasa kepada mungkin idol atau mungkin dramanya, itu udah nggak terlalu, itu udah biasa aja sih malah. Nah itu muncul dari rasa keberpihakan tadi, makanya tadi ngaji, deket sama orang-orang soleh, lingkungan ganti ya, kemudian terakhir harus aktif dalam kegiatan dakwah. Wallahualam. Masya Allah. Ustadz, satu lagi boleh ya? Oke. Terakhir nih. Ya. Insya terakhir nih. Kita kalau bisa lagi Ustadz. Ntar ada terakhir lagi gitu ya. Apa-apa. Ayo, nggak apa. Oke, bismillah. Dari Khairun, Masya Allah namanya. Kak, apakah mengidolakan orang yang soleh sampai bikin video, foto-fotonya gitu, dan lain-lain juga tidak boleh? Gimana caranya, Kak? Tafadhol, Ustaz. Oke. Gini, saya itu tipikal orang yang setuju dengan orang yang jadi bucin orang soleh, ngerti ya? Misalkan nih ya, kakak aku pengen banget ketemu Hawariun, itu mending, ngerti ya? Itu mending. Walaupun aku juga tidak akan mau punya istri kayak begitu gitu ya. Kenapa? Gini loh. Karena saat teman-teman ngefans sama orang soleh, itu minimal ada standar di hati ini pengen punya suami yang soleh, ngerti ya? Tapi akan berbeda loh, nanti teman-teman misalkan ngebucinya bukan karena dia hafiz, tapi karena gantengnya, itu nanti bakal stres. Nanti pas Hawariun nikah misalkan jadi patah hati nasional gitu ya. Nanti gini, bagi saya itu mending. Ada orang, mas ini cewek tapi kok dia misalkan ya, contohnya kita ngambil sebut namanya Sabian. Banyak orang yang nggak, masa cewek nyanyi sih bla 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 gitu ya. Bagi gue itu mending, ngerti gak sih? Dunia itu nggak hitam putih. Dunia itu nggak hitam dan putih, nggak yang suci banget sama yang wah ahlil apa saudaranya iblis gitu ya, nggak gitu banget gitu. Dunia itu ada abu-abu tengah-tengah, di mana ada orang yang begini. Ada orang yang masih suka musik tapi nggak kepengen yang terlalu parah-parah amat. Ketika dia dengarnya Sabian, kan masih mending daripada denger yang lain. Ngerti maksudnya ya? Betul. Nah orang-orang ini kan butuh solusi dalam hidup dia. Sama, ketika ada orang yang masih suka ngefans, emang kerjanya itu stalking. Emang dia tuh kayak stalking itu jadi hobi dan nafas hidupnya gitu ya. Dia tuh kalau nggak punya fans itu kayak nggak punya idola tuh kayak nggak bisa gitu. Maka silahkan ngefans sama orang-orang soleh. Mau itu Muzamil kah atau siapa yang anggap soleh lah, silahkan siapa. Minimal orang yang anak baik-baik. Anak baik-baik itu masih mending daripada yang bener-bener nggak kenal Tuhan. Itu kan jauh banget bedanya dong. Nah, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau teman-teman ngefans kepada seseorang bukan karena tampangnya, gantengnya, tapi karena tadi kesolehannya. Sehingga yang membuat teman-teman patah hati bukan karena dia menikah, bukan karena rusak rupanya, bukan karena dia nggak balas DM kalian atau nggak nge-follow back kalian. Tapi yang bikin kalian sakit hati adalah ketika suatu hari dia bermaksiat. Ketika suatu hari hafalannya hilang. Ketika suatu hari dia tidak soleh lagi, teman-teman bilang, oke, gue unfollow, bye-bye. Itu berarti yang selama ini kalian follow itu karena dia
menginspirasi kalian baca Quran, menginspirasi kalian mau zikir pagi petang, itu bagus ya. Jadi tadi ya, ngefans itu kepada sesuatu yang baik, misalkan tadi influencer yang baik itu mending daripada yang buruk. Tapi mending, sebenarnya lebih mending lagi kalau teman-teman tidak ngebucin kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena kita ini kan hamba Allah, berarti bucinnya Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz, syukran jazakallahu khair. Oh ya Ustadz, dapat salam dari Kang Sani katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya beliau nggak in frame jadi nggak kelihatan. Oh iya, habis ini Oke. antum ya. Semangat. Habis maghrib ya. Iya. Oke, mungkin cukup kali ya. Cukup Ustadz sih jam 5. Oh iya. Udah jam 5 nih. Mungkin ini closing Ustadz, closing sekalian doa mungkin ya, closing doa sekalian. Oke, baik teman-teman sekalian, sebagai closing statement saya cuman mau bilang kita hari ini adalah hasil pilihan kita di masa lalu, maka kita di masa depan itu adalah hasil dari pilihan kita hari ini. Kita mau punya suami kayak apa, ya sesuaikanlah jalan-jalan yang kita pilih hari ini. Kita pengen besok dikenal orang, dikenang saat mati sebagai apa, ya pilihlah jalan-jalan yang menuju ke sana. Karena tidak mungkin semua itu berjalan tiba-tiba. Tidak mungkin suatu hari di pagi hari teman-teman bangun dan tiba-tiba, wah aku ulama, itu nggak mungkin begitu ya. Semua itu ada prosesnya, semua ada hasil dari pilihan-pilihan kita. Maka tidak masalah hari ini masih bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang bangun di pagi hari terus jadi soleh mendadak, enggak. Dan tidak usah merasa minder bahwa yang lain sudah berjalan begitu jauh dan kita masih di sini-sini aja, enggak usah. Selama teman-teman menambah satu langkah kebaikan hari ini, itu sudah jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Atau selama teman-teman masih tetap di tempat yang sama dan tidak mundur, itu sudah jauh lebih baik daripada teman-teman masih begitu-begitu aja mundur ke belakang ya. Jadi diam, makanya dalam Islam kan kul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau teman-teman belum bisa jadi orang yang benar-benar baik gimana, diam aja sebenarnya udah baik. Karena kunci orang bermaksiat itu, kalau kuncinya agar tidak bermaksiat sebenarnya tuh diam. Awal kita maksiat itu kan karena kita tidak diam ya. Coba teman-teman diajak, ayo kita dugem yuk, teman-teman diem. Nah kan tidak jadi dugem. emang Islam tuh kalau ngasih rumus tuh sederhana tapi sebenarnya bisa kepake di semua situasi sebenarnya. Jadi diam itu sudah cukup baik, melangkah satu langkah itu juga sudah cukup baik. Kalau teman-teman bisa berlari itu jauh lebih baik. Tapi tadi ya, kalau belum bisa berlari minimal berjalan, minimal satu langkah itu juga jauh lebih baik ya. Semoga kita bisa jadi lebih baik dari hari ke harinya. Sebagai doanya kita muncul harapan aja, ya Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman yang hadir di sini, yang ikut Zoom hari ini, ya Allah, semoga Allah lembutkan hatinya. Amin. Semoga Allah arahkan hatinya kepada kebaikan. Ya Allah, kami tahu ya Allah, hati kita ini hati yang mudah terbolak-balik, maka Engkau yang mampu membolak-balikkan hati ya Rabb, bolak-balikkanlah hati kami kepada kebaikan, tetapkanlah kepada kebenaran. Buatlah kami menjadi orang-orang yang mulai gelisah atau mulai resah saat melihat sesuatu yang buruk. Buatlah kami menjadi orang yang mulai jatuh cinta kepada hal-hal yang baik. Ya Allah, jagalah mata kami, jagalah pendengaran kami, jagalah lisan kami. Ya Allah, jagalah hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, dekatkanlah kami dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang mampu mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Jatuh cintakanlah kami kepada orang-orang yang mampu mendekatkan kami kepada Allah. Kalaupun itu adalah pasangan hidup, ya Allah, jadikanlah kami punya pasangan yang mampu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Segala kondisi, segala situasi yang Engkau tetapkan kepada kami, ya Allah, kami terima, ya Allah. Kami terima, ya Allah, maka dekatkanlah kami kepada segala hal yang baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya teman-teman, semangat hijrahnya. Jangan lupa ya follow di IG Fuad Naim. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Oke. Syukran jazakallah khair juga untuk teman-teman ya, para partisipan. Mohon maaf yang tidak terbaca komentarnya. Boleh di follow akunnya Instagramnya Ustadz Fuad, langsung bisa ditanyakan langsung. Anda masih disuruh sama tim teknis, jadi mohon maaf kurang paham itu bahasanya apalah Ustadz, karena saya juga nggak ngerti itu bahasa apa. Oke, terima kasih. Saya Alfi, izin mengundurkan diri. Semoga untuk semua teman-teman kedepannya menjadi lebih baik kedepannya lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Jangan lupa setelah ini dilanjut ke seri Kang Sani, Bucin Syariah. Oke, standby tetap teman-teman di Instagramnya Sobat Anasar dan juga Instagram media partner kita yang lainnya, Terang Ta'aruf, Terang Jakarta, dan juga di Instagramnya Sobat Anasar. Oke,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, syukran semuanya. Ya, sama-sama. Annyeonghaseyo. Itu maksudnya. Gini ya. Gitu ya, betul.